Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian semuanya, apa kabar semua? Mari sebelum mempelajari pelajaran kita kali ini, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ananda sekalian semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai garis singgung persekutuan dua lingkaran. Ya, Bapak ambil di sini nukil dari seseorang yang bernama Imam Bahauddin. Ya, everyone can be everything. Nah, ya, lalu semuanya pasti bisa. Nah, kompetensi dasar yang akan kita bahas hari ini adalah menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan juga garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran dan juga cara melukisnya bagaimana. Ya, cara melukis di sini ya kalian cukup melihatnya saja ya. Nanti kalian boleh praktekkan ketika mungkin di rumah sedang waktu senggang, kalian boleh mempraktikkan. Indikatornya yaitu di sini kalian mencermati cara melukis garis singgung lingkaran ya, dan juga bagaimana garis singgung persekutuan luar itu ya, dan juga persekutuan dalam jika digambarkan dengan menggunakan jangka dan juga garis. Baik. Nah, garis singgung lingkaran. Kita seandainya memiliki sebuah lingkaran seperti ini ya, dan juga sebuah garis. Nah, ya ketika sebuah lingkaran dan sebuah garis ini kita hubungkan, misalkan kita geser seperti ini ya. Nah, kita geser seperti ini, maka apa yang akan terjadi? Nah, ternyata yang kita peroleh adalah, iya betul sekali ya, kita peroleh sebuah garis yang memotong dua buah titik ya, di dua buah titik pada lingkaran tersebut. Nah, tapi jika kita gesernya seperti ini sekarang, nah, maka apa yang akan terjadi? Ternyata, iya, dia merupakan diperoleh bahwa garis tersebut memotong lingkaran di satu titik saja, di satu titik. Nah, ini dia seperti ini ya, dimana ada, ingat yang namanya lingkaran pasti ada jari dan selalu tegak lurus ya, berarti titik potong tersebut salah satunya ya pasti tegak lurus ya. Dia memotong di satu titik lingkaran, berarti dia tegak lurus selalu ya, dengan jari-jari lingkaran. Garis tersebut kita katakan sebagai apa? Iya, garis tersebut kita katakan adalah menyinggung lingkaran ya, atau menyenggol atau mendempet ya, seperti itu. Jadi apa itu yang disebut dengan garis singgung? Garis singgung adalah, iya betul sekali, sebuah garis yang memotong ya suatu lingkaran hanya pada satu titik saja dan tegak lurus. Ingat, tegak lurus dengan jari-jarinya di titik singgung tersebut ya. Oke, itu dasarnya yang harus kalian pahami ya. Nah, garis singgung persekutuan dua lingkaran. Contoh penerapan garis singgung persekutuan dua lingkaran di sekitar kita tahu ya, ada yang namanya sepeda seperti ini ya. Lalu kalau kita lihat juga mesin kelapa biasanya ya, mesin pemarut kelapa segala macam. Nah, ini yang berhubungan dengan motor ya, conveyor belt seperti ini. Melukis garis singgung persekutuan dua lingkaran seperti apa? Nah, kalau kita punya dua buah lingkaran seperti ini ya, lalu ingat ada titik pusatnya ya. Nah, nanti kita akan melukis seperti ini ya. Nah, ini ada dua buah garis yang saling berhubungan seperti ini ya, menyinggung. Nah, ini disebut dengan garis singgung persekutuan dalam. Lalu kalau yang satu lagi menyinggungnya seperti ini. Nah, yang pada garis merah ini ya, berarti ini adalah merupakan garis singgung persekutuan, iya, garis singgung persekutuan luar, betul sekali ya. Ingat bedanya ya antara garis singgung persekutuan dalam dengan luar. Lalu bagaimana ketika kita harus melukisnya? Nah, melukis garis singgung persekutuan dalam, perhatikan ya. Lukis lingkaran 1 berpusat di titik M dengan jari-jari R1 dan R2. Nah, lingkaran L2 berpusat di titik N dengan jari-jari R2, di mana R1 lebih besar daripada R2. Selanjutnya hubungkan titik M dengan titik N. Nah, ini dia.
dua buah garisnya dibuat seperti ini. Ya, lalu hubungkan titik M dengan N. Nah, di mana ada jari-jari kecil dan juga jari-jari besar. Biasanya kita sering sebut mudahnya ya RB dan RK boleh. Nah, lukis busur lingkaran berpusat di titik M ya dan N sehingga berpotongan di titik A dan B seperti ini. Ya. Lalu tarik garis A dan B. Ya, hubungkan titik A dan titik B sehingga memotong garis MN. Nah, ini dia. Lalu setelah itu ya dapatlah titik C. Setelah dapat titik C, maka titik C menjadi pusat dari M dan N ya. Ya, M dan N menjadi jari-jarinya seperti itu. Lalu dilukis. Nah, seperti ini. Maka didapatlah, iya betul sekali ya, titik R1 dan R2 di sini didapat. Nah, ini sebagai tandanya ya, maka didapat R1 ya dan R2. Nah, yang selanjutnya yaitu hubungkan titik M ya, ketika kalian sudah membuat seperti ini, hubungkan titik M dan D sehingga memotong L1 ya di titik P1 ya. Hubungkan pula titik M dan E. Nah, di sini ada M dan E, kita hubungkan. M dan D juga dihubungkan ya. Nah, M dan D dan M dan E. Nah, didapatlah di sini titik P dan R. Iya, didapat titik P dan R sehingga sama ya halnya yang dilakukan dengan garis atau jari-jari yang kecilnya ya. Lukis busur lingkaran pusat di titik R, jari-jari EN. Nah, ini dia. Ya, seperti ini. Lalu didapatlah hubungkan titik P dan titik O, Q ya, titik P dan titik Q dihubungkan. Nah, garis. Nah, inilah yang disebut dengan garis singgung persekutuan dalam ya, garis singgung persekutuan dalam. Nah, ya mudah ya buat garisnya ya. Hanya saja kalau kalian nggak mau pusing ya, kalian boleh gambar dua garis lingkaran ya, seperti ini saja langsung boleh ya, dua garis lingkaran. Kalian bisa bikin gambarnya seperti ini, lalu kalian tarik garisnya seperti ini. Nah, ingat ya, garis singgung selalu tegak lurus terhadap jari-jarinya. Seperti inilah jarinya ya. Seperti inilah garis singgung persekutuan dalam. Jika P dan Q kita tarik. Nah, ya. Jika P dan Q ditarik nih. Nah, PQ digeser sejajar ke atas sejauh QN. Nah, sejauh jari-jari QN. Nah, berarti di sini diperoleh ternyata garis QN itu adalah sama dengan garis PD ya. Berarti sama saja dia jari-jari kecil ya. Kita tahu P di sini ditaruh, RB itu adalah jari-jari besar dan RK adalah jari-jari kecil. D-nya bisa kita pindahkan di DN. Nah, maka RK bisa kita pindahkan juga. Seperti ini jadinya. Jika diperhatikan M dan D itu merupakan penjumlahan dari RK dan RB ya. Maka didapatlah segitiga MDN siku-siku di titik D. Seperti ini ya. Siku-siku di titik DMDN. Maka kita bisa buat ya menjadi rumus Pitagoras. Dengan menggunakan teorema Pitagoras diperolehlah rumusnya ini. ND sama dengan akar dari MN kuadrat dikurang MD kuadrat. Ingat, sisi miring ya kuadrat dikurang sisi datar kuadrat atau sisi tegak kuadrat ya. Boleh seperti itu yang kalian sudah pernah pelajari ya. Nah, maka di sini pun didapatlah MN kuadrat dikurang R besar tambah R kecil. Nah, boleh RB ditambah RK ya. Nah, ini dia. Pakai kuadrat ya di sininya. Oke, kita lanjut. Dengan ND sejajar dengan PQ, maka ND merupakan garis singgung persekutuan dalam. Sehingga panjang GSPD, nah kita biasanya membuat garis singgung persekutuan dalam dengan tulisan GSPD. Maka GSPD didapat J kuadrat dikurang R besar tambah R kecil. Kuadrat. Pokoknya kalian ingat saja bahwa ya GSPD adalah J besar J kuadrat ya dikurang dengan R besar tambah R kecil kuadrat. Ya, selanjutnya yaitu garis singgung persekutuan luar. Nah, bagaimana caranya? 4 langkah awalnya ya dalam membuat garis singgung persekutuan luar sama seperti GSPD ya, garis singgung persekutuan dalam. Nah, awalnya dibuat lingkaran besar, lingkaran kecil, lalu MN-nya dihubungkan. Lalu setelah itu
Iya, langkah selanjutnya adalah kita menggaris seperti biasa ya, mencari titik MN sebagai titik pusatnya. Nah, sudah dapat MN-nya, C-nya di sini baru kita buat sebuah lingkaran. Ya, nah sudah dapat berarti kita jadikan lukis busur lingkaran dengan pusat di M. Pusatnya di M, maka kita tarik di sini ya. Didapatlah berpusat di C, di D dan di E ya. Didapatlah D dan E-nya seperti ini. Nah, ini dia. Ya, berarti didapat R1 dikurang R2. Dapat dari mana? Ya, kita lihat ya. Di sini R besarnya dikurang R kecilnya ya. Berarti yang sebelah sini adalah 1 dikurang. Hubungkan M dan D perpanjang sehingga memotong lingkaran L1 di titik P. Hubungan pula M dan E perpanjang sehingga memotong lingkaran L1 dan L1 di titik R. Nah, ini seperti ini kita buat. Nah, ya, tarik sebelah sini juga ditarik. Nah, dapat. Ya, ternyata dapat P dan R di titik yang lingkaran besar. Lalu M dan N nanti dibagi lagi ya di bagian titik jari-jari kecilnya ya. Lukis busur lingkaran dengan pusat di P. Nah, ini ya, pusat di P. Nah, dapat sini ya. Lalu sama yang di R juga ya. Dapat titiknya di sini. Sehingga Q dan S didapat. Ketika Q dan S dapat ya, maka bisa dihubungkan antara titik P dengan titik Q. Ya, dihubungkan bisa. Nah, inilah dia didapat garis singgung persekutuan luar lingkaran ya. Nah, dia dapat sini. Nah, atau cara mudahnya langsung saja buat seperti ini ya. Gambarnya seperti ini, hasil akhirnya ya. Anda pasti tahu semua. Loh, ternyata ketika dapat seperti ini ada RK di sini ya, atau jari-jari kecil, di sininya ada PM atau jari-jari besar. Nah, ketika ditarik ya, panjang garis singgung persekutuan luarnya ini ditarik panjang MN-nya. Iya, maka kita lihat di sini. Tuh, ya, RB, RK. Ingat ya, jari-jari besar, jari-jari kecil ditarik. Nah, potong ke sini. Oh ya, begitu pasti potong di sini, packing-nya turun. Nah, boleh packing-nya, boleh MN-nya ya turun ya. Nah, ketika turun di sini, ternyata ada, iya betul sekali di bagian sini siku-siku ya, ternyata ada MD di sini. Berapakah MD-nya itu sendiri? Kita belum tahu. Berarti MD bisa dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras ya. Dengan menggunakan rumus Pitagoras berarti MD itu merupakan R besar dikurang R kecil. Ketika R besar dikurang R kecil didapat, maka kita bisa terapkan pada rumus Pitagoras tersebut. Ya, didapatlah di sini dengan menggunakan rumus Pitagoras, ND sama dengan akar MN kuadrat dikurang MD kuadrat. Ya, berarti tadi bagaimana caranya mengetahui GSPD dan GSPL? Nah, kalau GSPD tadi adalah akar dari J kuadrat, iya dikurang R ditambah R besar ditambah R kecil ya, dikuadratkan. Sedangkan GSPL adalah J kuadrat dikurang R besar, R kecil yang dikurang ya. Hanya bedanya sedikit saja. Diingat rumusnya tadi ya, kalau GSPD R besar ditambah R kecil. Kalau GSPL R besar dikurang R kecil. Itu rumusnya supaya kalian memahami. Baik, sampai situ Ananda sekalian semuanya. Perjumpaan kita kali ini, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak jelaskan hari ini kalian dapat memahaminya dengan akhirul kalam. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.